Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Laboratorium Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Muhammad Kasim yang sudah tersambung bersama kami. Pak Kasim, selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Kasim, melihat kejadian ini longsor yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, apa yang menjadi catatan Bapak dari segi geologi? Terima kasih ya. Pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban tragedi yang terjadi di Bone Bolango ya, Kabupaten Bone Bolango di Desa Tulabolo ya. Dan ini kali pertamanya ya banyak memakan korban jiwa ya, peristiwa longsor yang terjadi di daerah tersebut ya. Kalau dari catatan kami dan pengamatan kami, memang daerah ini sudah berpuluh-puluh tahun itu dijadikan sebagai areal taman rakyat karena memang daerah ini sangat potensi untuk emas ya. Tetapi di beberapa minggu terakhir ini memang Gorontalo itu terjadi musim hujan yang sangat intensnya sangat deras, berbeda dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, sehingga selain di daerah ini juga banyak daerah lain yang terjadi longsor ya. Kalau dilihat dari segi geologi, karena bidang saya adalah ilmu geologi ya, itu di daerah ini memang batuannya itu khususnya untuk daerah Bone Bolango dan sepanjang pesisir Bone Bolango ya, Bone Pantai, itu disusun oleh batuan vulkanik ya, atau batuan gunung api ya, yang memang mudah untuk longsor ya. Apalagi jika intensitas hujannya sangat tinggi ya. Itu juga bisa kita lihat dari aliran sungai yang berasal dari daerah tersebut, yang dari Pinogu ya, Sungai Bone ya, itu kita lihat itu banyak sekali airnya sangat keruh ya, yang menandakan banyak sekali angkutan sedimen di dalamnya yang berasal dari longsoran-longsoran yang terjadi atau pengikisan tanah yang terjadi di hulu-hulu sungainya. Ya, mungkin itu Mbak untuk Kasim. Dari pengamatan Anda, selain di lokasi tambang Tulabolo ini, apakah di Bone Bolango ini juga ada lokasi-lokasi tambang warga lainnya yang secara kondisi geologinya juga berpotensi terjadi longsoran, mungkin dengan material batuan yang sama begitu Pak? Iya. Sebenarnya sih hampir semua daerah tambang yang khususnya untuk tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat, itu semuanya hampir semuanya berpotensi untuk longsor ya, apalagi kalau tidak didampingi atau tidak melakukan penambangan dengan baik ya. Karena kadang selain faktor cuaca, biasanya juga dari faktor safety ya, pada saat pekerja atau penambang itu melakukan aktivitasnya, karena mungkin karena keterbatasan biaya atau keterbatasan pengetahuan, yang jelas dapat hasil ya, itu biasanya mereka mungkin kurang melakukan prosedur yang benar ya. Nah, karena memang daerah ini selain batuannya yang mudah lapuk ya, karena selain batuan vulkanik, di situ juga banyak sesar-sesar yang mengakibatkan batuan itu jadi lebih rapuh. Baik, ini artinya secara kondisi geologis memang banyak lokasi tambang yang berpotensi untuk mengalami longsor. Lalu bagaimana dengan rekomendasi dari sudut pandang geologis ke pemerintah daerah tentunya yang mengawasi kegiatan penambangan ini, Pak? Iya, kalau ini untuk pendapat saya, Mbak, ya, untuk rekomendasi yang bisa saya sampaikan itu, sebaiknya jika kondisi cuacanya tidak ada peringatan dari BMKG kalau kondisi cuacanya itu agak ekstrim atau tidak seperti biasa, sebaiknya penambangan itu dihentikan dulu ya, sambil menunggu cuaca kembali normal seperti semula. Ya, mungkin ini yang menjadi
menjadi kelalaian daripada pihak-pihak yang terkait dengan penambangan ini, ya, aktivitas ini. Eh, dan selain itu pemerintah daerah juga biasanya tidak mengetahui eh, di mana saja titik-titik yang lokasi tambang kecuali yang sudah lama, ya. Dan namanya juga tambang rakyat, Mbak, yang mungkin dikelola secara mandiri oleh masyarakat, biasanya pemerintah tidak mengetahui secara jauh sampai di mana sih mereka melakukan penambangan. Contohnya, mereka menambang itu sudah kedalaman berapa, ya. Kemudian alat-alat yang mereka gunakan itu seperti apa, ya. Sehingga ini juga agak sulit untuk pemerintah melakukan pendampingan, ya. Jadi Baik, sebenarnya di sini yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana koordinasi antar mungkin desa, ya, yang sebagai ujung tombak daripada pemerintahan, baik. ya, yang bisa menyampaikan ke pemerintah, ya, atau menyampaikan ke kami mungkin dari universitas untuk melakukan Baik, pendampingan, kami tangkap ya. poinnya Pak Kasim. Baik, terima Ya. kasih Pak Muhammad Kasim, Kepala Laboratorium Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi pemirsa.